Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam wa ni'matiz zahirah wal batinah qadiman wa hadisan wa ja'ala fi qulubil muslimina bahjatan wa syurura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil mustafa wa ala atba'ihim alladhina warisuna ilmu wal ulama warasatil anbiya amma ba'du. Hadirin jemaah rahimakumullah, bulan kemarin kita sudah membahas surah Al-Baqarah ayat 26, bahwa yang tersirat dalam surah Al-Baqarah ayat 26 ini, di samping Allah subhanahu wa ta'ala menampilkan kekuasaan dan keagungannya, juga Allah menghamparkan ada salah satu pintu gerbang manusia itu untuk masuk dalam kategori kepada maksiat-maksiat besar, sebagaimana yang di dalam surah Al-Baqarah ayat 26 itu, pada ujung ayat itu, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Tidaklah kami sesatkan manusia itu, tidaklah kami sesatkan dengannya illal fasikin, kecuali manusia itu adalah melakukan hal-hal fasik. Jadi sebenarnya tidak ada kafir, tidak ada musyrik, tidak ada orang membunuh, tidak ada orang berzina, tidak ada orang yang durhaka atau maksiat apapun, kalau tidak diawali oleh perbuatan fasik. Jadi perbuatan fasik itu adalah merupakan satu pintu gerbang. Kita lihat fasik ringan saja ya, katakanlah senang melihat gambar porno, senang melihat film-film porno. Ranah dosa besarnya itu adalah zina. Dan pada suatu ketika ada orang senang melihat, ya katakanlah senang melakukan musyrik-musyrik kecil. Misalnya ya katakan saja mengikat benang hitam di ibu kaki dengan harapan membawa sebuah keselamatan, atau ada yang bergelang benang hitam di kakinya, atau pada saat pengantenan disediain kopi manis, kopi pahit, kelapa dan lain sebagainya di bawah ranjang pengantin. Itu sebenarnya ringan saja, syirik-syiriknya itu ringan saja karena dibawa oleh tradisi. Tapi seringan-ringannya syirik itu akan menghantarkan apa? Kefasikan itu menghantarkan fasik apa? Musyrik yang besar. Nah, hari ini kita akan membicarakan ada sebuah kemaksiatan yang Allah subhanahu wa ta'ala menutup semua pintu nikmatnya atau pintu surga untuk orang itu. Apa yang disebutkan oleh Al-Quran? Ada 11 kelompok ayat yang disebut dengan sebuah penyakit mukhtalim fakhur. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Luqman ayat 18, wala tu'assir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombongmu, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi itu dengan angkuh, ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah menghentikan, la yuhib itu menafikan kecintaannya. Allah hapuskan kasih sayangnya. Innallaha la yuhib, sesungguhnya Allah akan hapuskan kasih sayangnya itu disebabkan mereka itu apa? Mukhtalim fakhur, membanggakan diri. Nah, ini jebakan yang sangat terbanyak orang yang terjebak di sini. Jadi kalau saya hari ini membicarakan mukhtalim fakhur, tidak hanya kepada para pendengar radio ini, kepada jamaah yang hadir di Al-Jihad ini, juga tertuju kepada diri saya.
suatu ketika terjebak dalam urusan mukhtalim fakhur, tolong jamaah tegur, Pak Ustadz, kau sudah membanggakan diri gitu. Sebab ini Allah tutup, innallaha la yuhib, sesungguhnya Allah akan tutup kasih sayangnya. Allah lenyapkan kasih sayangnya itu, cintanya itu, disebabkan mukhtalim fakhur. Mereka adalah orang yang masuk dalam kategori membanggakan diri. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita mulai dulu dari mana kita mulai ini? Mulai awal saja, dasar. Sebenarnya siapa sih yang paling awal untuk mukhtalim fakhur yang membanggakan diri ini? Di dalam surah Al-Baqarah Allah menegaskan, wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Adam termasuk orang yang tidak merasa lebih, tidak merasa hebat, tidak mukhtalim fakhur. Yang terjadi apa? Ya Rabbi sami'na wa ata'na, Tuhanku, kami telah mendengar titah Engkau, kami siap untuk mentaatinya. Yang terjadi fasajadu, seluruh malaikat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis ini ternyata merasa berilmu. Iblis ini merasa pribumi, ya, boleh dikatakan pribumi ya, prisurga itu, penduduk awal gitu. Pokoknya iblis merasa paling lah daripada yang dicipta oleh Allah yang pertama, sehingga dia mengajukan sebuah pertanyaan kepada Allah, mengapa kami harus sujud kepada Adam? Yang kau cipta dari tanah, sementara kami dicipta dari api. Dicipta dari api itu tadi merasa lebih baik daripada tanah. Dia merasa punya kemampuan kalau api itu mampu membakar tanah. Itu. Jadi dia akan berkata itu, mengapa kami harus sujud kepada Adam? Nah, ini mempersoalkan perintah Allah. Itu sama dengan ya Rabbi sami'na wa bahasna, sami'na wa simposiumna wa diskusina wa urun rumbukna. Tuh, mereka urun rumbukan ayat-ayat Allah, padahal ayat Allah ketika muncul sebuah perintah qat'i, udah tunduk. Seharusnya maka Allah mencap iblis itu, aba wastakbar. Hai iblis, ternyata kau orang yang takabur, orang yang membesarkan diri. Wa kana minal kafirin, karena itu masuk dalam golongan kafir. Keluar kau dari surga, itu diusir tuh. Penduduk surga asli, karena merasa lebih hebat daripada manusia, diusir oleh Allah. Karena mukhtalim fakhur, membanggakan dirinya, diusir oleh Allah. Sekarang yang belum masuk nih kira-kira kan bawa usiran lagi lah, klek, dikunci pintunya, nggak bakal masuk lagi. Mukhtalim fakhur adalah salah satu yang akan terhalang kita untuk masuk nih dalam nikmat Allah, karena ada kesombongan. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena itu Rasulullah SAW ketika membawa al-Islam ini, coba kita lihat 13 tahun kurun Makkah, yang beliau kembangkan itu akidah, bertuhankan kepada Allah, bertuhan. Yang beliau kembangkan itu akhlak, belum kerana ibadah, belum. Kemudian setelah pindah di Madinah 4 tahun masih menggeluti atau masih menyempurnakan konsep-konsep yang sudah tersebar di Madinah, akhlak, akidah. Dan sisanya 6 tahun barulah masuk ke ranah fikih, ranah sholat dan lain-lain sebagainya. Nah, makanya kalau kita lihat sekarang ini, mana pentingnya ilmu dengan akhlak. Berdasarkan surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka biha ilmun, diharamkan bagi kamu mengikuti yang kamu tidak memahami ilmu pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuadan kullu ulaika kana anhu mas'ulan.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, akal, pikir, nalar hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ilmu mendasar. Tetapi sebelum kita menggali ilmu pengetahuan, maka dituntut memiliki akhlak. Sebab pada suatu ketika kita punya ilmu pengetahuan tidak memiliki akhlak, tidak menutup kemungkinan, karena ilmu itulah justru akan membawa sesat orang lain. Ketika dia membatalkan salah satu sunnah saja, dia termasuk orang yang ingkar sunnah. Membahayakan karena ilmu. Hadirin jamaah rahimakumullah, nih yang sedang viral. Apa itu? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Ibrahim ayat 3, ini sekarang sudah dibuktikan oleh Allah. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Ialah mereka yang mencintai kehidupan dunia melampaui dari kehidupan akhirat. Wa yasudduna an sabilillah, lalu mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja, lalu menjadikan ayat-ayat Allah itu menjadi bengkong. Mulai zaman Rasulullah SAW, zaman Nabi apapun, nah yang namanya zina itu haram. Ya, ada nggak pernah ketemu dalil sunat muakkad zina? Haram. Sekarang ini imalah hubungan seksual atas dasar suka sama suka itu dibenarkan oleh agama. Subhanallah. Konon ini sudah mendapatkan gelar dan lulus disertasinya untuk menggapai strata 3 S3. Dia ambil sebuah gelar doktor dalam rangka apa? Pernyataan yang mereka buat apa? Hubungan suka sama suka laki-laki dengan perempuan diperkenankan, dibolehkan oleh agama. Kesimpulannya seperti itu. Saya baca di medsos, saya baca di YouTube, saya baca di saya juga buka websitenya. Yang terjadi apa? Kutukan demi kutukan dari masyarakat muslim yang mempertahankan itu luar biasa. Sebenarnya bukan beliau lulus cum laude, nilai 3,9 IP-nya mantap ya. Judulnya apa? Suka sama suka, apa laki-laki suka dengan suka sama suka, itu dibolehkan. Itulah seputar itu. Coba. Padahal di sana ada promotor, ada pembimbing, ada penguji, ada rektor. Kalau itu ternyata lulus, berarti itu seluruh komponen itu sama dengan menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah. Wa yabghunaha iwaja, lalu mereka menjadikan ayat-ayat Allah itu menjadi bengkong. Kenapa ini saya sampaikan dalam yang sangat luas ini? Harapan saya, yuk kita seluruh putra kaum muslimin ini jaga putra putri sampian, jangan-jangan terbaca disertasi yang ada itu sehingga menganggap yang seperti itu biasa-biasa saja dan halal, padahal hingga yaumul kiamah tetap dia akan haram. Ada beberapa dalil. Milkul yamin yang dia maksudkan itu bukan seperti yang dalam disertasi itu. Milkul yamin yang dimaksudkan itu adalah budak saya yang sekarang sudah dihapuskan di muka bumi ini. Dihapuskan, silahkan budak cahayanya. Dan itu dalam Al-Quran tidak bisa dihapuskan. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan 10-20 tahun ke depan akan terjadi lagi perbudakan. Maka berlakulah Al-Quran itu. Al-Qurannya tidak boleh dihapus. Kalau perbudakannya silahkan dihapus itu. Tapi milkul yamin ketika budak tidak ada lalu dijadikan wanita umum, ini sama sekali tidak memiliki sebuah dasar. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini barangkali kita terus ke keilmuan. Kenapa? Banyak sekali orang-orang ketika memiliki ilmu pengetahuan yang ada ternyata bukan semakin tunduk kepada Allah karena dia abaikan akhlak, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang timbul adalah kesombongan, mukhtalim fakhur, bangga dengan dirinya.
Kita selama ini kan merasakan tuh. Coba kalau kita telusuri sama-sama ya tentang isbal, bagaimana? Sunnah. Tapi pada suatu ketika berhadapan orang dengan tidak isbal, jangan kau batalkan. Rasulullah juga memperkenankan yang tidak isbal. Tetapi walaupun isbal di dalam dadanya ada sebuah mukhtalim pahur, kesombongan, merasa paling, selesai. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ketika memakai menutup mata kaki, kata Rasulullah tidak untuk dengan seperti itu. Ada salah seorang yang pakaiannya menutup mata kaki, berwudu, sholat, kemudian dipanggil Rasulullah, coba kamu berwudu lagi, sholat lagi, berwudu lagi, sholat lagi, sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah membiarkannya. Apa itu disebabkan isbal atau ada yang lain? Kok sampai 3 kali? Itu terus kita telusuri. Jangan sampai kita membatalkan sesuatu lantaran kita ketidaktahuan dengan sesuatu, apalagi yang dibatalkan itu sunnah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saya terus terang kemarin itu pada saat asik berbicara tentang sunnah, tentang Al-Quran, ada yang nyeletuk, Pak Ustadz, saya terus terang saja gara-gara sunnah ini seringkali terjadi perselisihan, pertentangan, karena di dalam sunnah itu campur tangan manusia, ada yang lemah ingatannya, ada yang lupa, ada yang pembohong dan sebagainya, sehingga hadis itu berkelas dari sahih sampai kepada dhaif, bahkan sampai kepada maudhu. Jadi saya hidup dalam dunia ini tidak memakai sunnah, saya hanya tunduk kepada Al-Quran yang dijamin Al-Quran itu adalah autentisitas keasliannya terjamin. Saya langsung kaget, mantap kau, saya bilang, kalau cuma Al-Quran saja beragama. Saya langsung bertanya dengan orang itu, kamu Al-Quran saja nggak pakai sunnah? Iya, nggak pakai sunnah Pak Ustaz, saya pakai Al-Quran saja, sebab autentisitas Al-Quran itu pasti dah benarnya itu. Logikanya iya kan, logikanya. Saya balik tanya dengan dia, kamu pernah makan terasi? Oh pernah. Kamu pernah makan ikan teri? Pernah Pak Ustaz. Kamu waktu memakan ikan teri itu disembelih enggak? Ya enggak. Al-Quran memerintahkan apapun yang kita makan dari hewan yang hidup harus disembelih atas nama Allah. Kalau kamu mau makan ikan teri, tangkap satu-satu, bismillah, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar, sembelih satu-satu. Saya bilang, kalau 1 kilo itu berapa itu ikan terinya itu? Yang membolehkan ikan tanpa disembelih atas nama Allah, hadis. Oh iya Pak, ya kalau kamu makan terasi, itu udangnya tuh nggak disembelih atas nama Allah itu. Kamu terus makanan kamu tuh yang haram-haram itu kok pakai Al-Quran. Nah itu tuh jadi nggak bisa dilepaskan, sebab atiullah wa atiur rasul, ketinggian ilmu akhirnya mengabaikan sunnah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini ketika akhlak kita abaikan, maka bisa saja kita akan menyalahkan orang lain, padahal yang kita salahkan itu sunnah. Ketika kita menyalahkan orang yang menegakkan sunnah, berarti kita termasuk orang yang ingkar sunnah, sekalipun kita menegakkan sunnah yang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, orang yang membanggakan diri, mukhtalin fakhur, dibenci oleh Allah. Siapa mereka? Kembali kepada akhlak, ingin mendapat pujian. Setiap hari itu kita disuruh oleh Allah baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa kali? 17 minimal tuh. Semua jenis pujaan, pujian lillah, lam tauhid, itu milik Allah, yang artinya orang lain, makhluk tidak berhak. Semua jenis pujaan, pujian itu mutlak milik Allah, Tuhan semesta alam, milik Allah. Makanya kalau coba lihat apa yang dibuat oleh Dr. Muhammad Abduh, itu ada yang enteng itu. Dulu pernah saya sampaikan kalau nggak salah, kalau kamu punya teman senang dipuji, maka selamatkan dia dengan cara tidak memujinya.
Jadi menyelamatkan saudara kita yang senang dipuji itu artinya dengan cara tidak memujinya. Bisa dipahami? Kalau bahasa yang paling nyaman dipahami ini macam ini lah. Kalau sudah tahu kawal kita itu ambungan, tolong jangan diambung. Apapun yang dilakukannya itu akan lepas dari karena Allah, karena dia senang dipuji, senang tampil beda dan lain sebagainya. Ini perlu juga ya. Ini ada muhtalim fakhur, tampil ya, membanggakan diri, membanggakan apa yang dipakainya, membanggakan apa yang dimilikinya, membanggakan anak-anaknya, membanggakan keluarganya dan sebagainya. Banyak. Itu berhati-hati sekali. Sekarang tuh kita membanggakan yang enteng saja nih, yang seringkali bisa terjebak itu. Ya, tapi jangan tersinggung ya jamaah ya. Nanti kalau tersinggung malah wah ini. Coba saya mau tanya nih yang pakai sarung. Itu capnya di mana? Di atas di bawah? Halo. Di mana? Di atas di bawah? Oh, di bawah. Oh. Tuh ketika sampean pakai itu yang di belakang tuh kasihan loh, baca gajah duduk. Itu. Ya lah tuh, coba periksa di bawah, di atas di bawah itu. Nah, ini cuma itu bukan muhtalim fakhur ya. Mungkin tidak ada rencana untuk tampil itu, enggak ada rencana saya rasa untuk tambah keren gitu enggak. Cuma paling tidak yang di belakang terpengaruh. Gajah duduk, nah itu. Jadi kita mulai dari yang kecil-kecil itu akan membawa buat yang di belakang itu jangan sampai ada sesuatu yang dibaca ketika kita berdiri di depannya itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, hindari pujian. Ketika manusia berharap dengan mendapatkan pujian, maka yang akan hilang itu dalam semua ibadahnya ikhlas. Itu yang akan hilang. Ketika dia melakukan kebaikan, melakukan berbuat baik dengan sesama, sedekah dan lain sebagainya, dan tidak mendapatkan pujian, yang dia dapatkan apa? Kesel. Muhtalim fakhur. Jadi itu hindari itu. Hindari untuk menggapai pujian. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, biasanya bangga kalau punya anak buah banyak. Pangkat, anak buah, atau barangkali kita punya anak nih yang biasa nih, yang hati-hati nih anak-anak nih. Kalau kebetulan teman kita punya anak 3 dan dia mengatakan, waduh Pak Ustadz atau Bapak, anak saya ini 3 dan saya termasuk orang yang gagal. Sekarang ini ketiga-tiganya di lembaga pemasyarakatan. Yang satu narkoba, yang satu pencuri, yang satu perampok. Misalnya tuh. Yang kita tidak usah bercerita kesuksesan keluarga kita di hadapan dia. Wah, kalau anak saya yang pertama S2, yang ketiga S3, yang keempat S-teler, nggak usah. Ya, nggak usah kita membanggakan keluarga kita. Dia akan tambah terpukul dan sebagainya. Yang ada bagaimana sikap seorang muslim. Ketika kita berhadapan dengan seorang kawan kita, sahabat kita, dia punya keluarga yang gagal, kita peluk dia, saudaraku, Anda beruntung sedang dalam ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya Anda ini siap atau menerima ujian Allah ini dalam posisi kebenaran, posisi taat kepada Allah, maka Anda jauh lebih baik daripada seorang ulama yang justru dia membanggakan dirinya. Ada juga ganal sedikit bajunya itu. Ini malah, waduh, 5 anak ikam kayak itulah. Kira-kira ikam nih yang ada jauh pang apa nih? Benturan lawan air yang jatuh itu enggak, kita justru banggakan. Ini karakter muslim itu. Ketika sahabat kita justru mendapatkan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, besarkan dia sehingga ketakwaan dan ketaatannya dia siap menerima ujian Allah, bahwa ini adalah sesuatu ibadah yang besar. Sebab apa yang dikatakan oleh Rasulullah, seseorang yang telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedukaan, kesulitan dan sebagainya,
lalu disikapinya dengan sabran, dengan sabar, fakana khairallah ya Rasulullah, itu adalah kebaikan untuk dirinya. Kemudian ada orang diuji oleh Allah dengan kenikmatan, anaknya sukses, hartanya lancar dan sebagainya, syukron, disyukurinya, fakana khairallah, itu adalah kebaikan untuk dirinya. Yang satu sabar, yang satu syukur, maka dua-duanya sama, kunci inti adalah fakana khairallah, itu adalah kebaikan untuk dirinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, wala tu'assir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha, dan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi itu dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah la yuhib, tidak menyukai kepada orang yang membanggakan diri. Jamaah rahimakumullah, siapa mereka yang membanggakan diri? Apabila kita melihat berada pada posisi yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, surah Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmisu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mencela suatu kaum, barangkali kaum yang dicela itu lebih baik daripada kamu yang mencela. Dulu pernah dibahas bab mencela. Pada suatu ketika kita mencela suatu kelompok, berarti kelompok yang mencela ini merasa bangga, merasa lebih hebat daripada kelompok itu. Mukhtalim fakhur lah. Jadi kelompok yang manapun, kalau menurut kita masih banyak kekurangannya, kita bantu untuk melengkapinya. Sebab terus terang saja, banyak saudara-saudara kita mendapatkan informasi keagamaan itu tidak dari kajian, tapi dia bertanya apa, dia baca saja. Sekarang kan bisa buka, ada kiai yang sangat apa saja ditanya dia tahu itu, Mbah Google. Coba sampean tanya Mbah Google itu, kalau tanya hadis insya Allah dia akan jawab. Tanya hadis Bukhari nomor sekian, dijawabnya keluar gitu. Itu kiai Mbah Google. Tapi kalau tanya diskotek yang aktif malam ini di mana, dia jawab juga. Dia jawab juga. Nah, itu makanya sekarang muncul yang seperti itu, dan semestinya pada suatu ketika ada hadis ya, maka ini perlu ada penalaran yang sangat yang intensif. Perlu ditanyakan juga asbabul wurudnya. Sebab jangan sampai nanti ketika dia baca hadis, dogma kreng amalkan, ternyata berselisih dengan teman-teman. Nah, inilah yang barangkali yang harus kita luruskan. Hadirin jamaah rahimakumullah, mukhtalim fakhur artinya membanggakan diri. Siapa tadi itu? Iblis itu kalau ditanya soal guru, saya rasa tidak ada yang iblis itu alim. Ketika Taurat diturunkan oleh Allah subhanahu, dia tahu. Ketika Zabur, ketika Injil, ketika Al-Quran, bahkan desainnya satu demi satu, di semuanya adalah benar-benar mereka diketahui. Bangga karena banyak yang dikuasai. In tusibka hasanatan tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabli wa yatawallaw wa hum farihun. Jika kamu mendapatkan suatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya. Dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata, sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami, tidak pergi perang maksudnya, dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Di mana di sini mukhtalim fakhur?
Nih kalau kita melihat ada perjuangan, kemudian udah aku nanti belakangan ya. Ketika dia ternyata dia mendapatkan keberuntungan dari tidak ikut, dia berkata, aku sudah perhatikan kemarin nggak cocok ini ikut. Dan pada suatu ketika berhasil, mungkin dia ada orang yang mengatakan paling depan dan sebagainya. Ini adalah sesuatu penyakit. Jadi ketika mereka ketika mereka berhasil, mereka merasa ikut dalam keberhasilan itu, dan ketika gagal maka mereka seakan-akan sebenarnya tidak suka dengan yang ada itu. Itu yang disebut dengan mereka enggan untuk tidak ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok kedua kufur pada nikmat. Kelompok ketiga suka berfirqah atau berpecah belah. Mereka adalah menyenangi untuk berfirqah atau berpecah belah, sehingga bilangan umat itu menjadi semakin banyak jumlahnya, dan masing-masing kelompok atau golongan membanggakan golongannya. Ada nggak sekarang ini? Jadi mukhtalim fakhur, bangga dengan terhadap dirinya itu bisa bangga dengan golongannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang-orang yang memecah belah agama ini disebutkan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ya. Biasanya kita bahas surah Al-Imran ayat 105, sudah dibahas di sini, dan kemudian hari ini Ar-Rum ayat 32. Minal ladzina farraqu dinuhum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan adalah merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Saya rasa ini tidak perlu saya bahas karena kemarin sudah kita bahas secara intensif surah Al-Imran 102 sampai dengan 110, itu sudah kita bahas kemarin. Yang jelas bahwa pada kajian kita hari ini adalah farihun. Berapa menit lagi? 5. Farihun adalah orang yang mukhtalim fakhur adalah orang yang membanggakan diri, termasuk bangga dengan golongan sehingga mengabaikan atau menyesatkan atau menyalahkan golongan yang lain. Ini sangat berbahaya dalam arti kapasitas keberadaan kebersamaan kaum muslimin. Pada suatu ketika kita berada dalam sunnah dan ada yang melaksanakan berbeda dengan sunnah, maka mungkin perlu ada kontrol yang baik. Saya akan ambil barangkali satu contoh sederhana saja. Kenapa kok terjadi seperti itu? Mungkin contoh yang enteng saja ya. Contoh enteng ini saya berasumsi saja. Ada orang Banjar tulak ke Makkah berguru, dan di sana gurunya mengajarkan, dia tanya bacaan sujud apa guru? Dia ajarkan subhana rabbiyal a'la salasan 3 kali. Dia hafal, pulang kampung. Orang Martapura datang berguru juga, ternyata dia mendapatkan sanad bergurunya itu bacaan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Orang Martapura. Orang Pulaihari berguru juga di Makkah, tapi dia mendapatkan sanad pelajaran bacaan sujudnya itu subuhun kudusun rabbul malaikat waroh, dengan sanad yang sempurna. Pulang ke Banjarmasin. Setelah pulang ke Banjarmasin, muridnya, ini murid yang di Banjar, murid yang di Pulaihari, murid yang di Martapura bertamu di Banjarbaru. Ikam berguru sama siapa? Wah, aku dari Mekah guruku. Kamu dari Mekah? Kamu dari Mekah. Apa? Bacaan sujud saja Pak. Subhana rabbiyal a'la. Batal waleh, salah. Langsung disalahkan. Yang benar nih hadisnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Hah? Ujian seko. Apa tadi? Salah waleh. Nih sanadnya yang benar subuhun kudusun rabbul malaikat waroh. Akhirnya menyalahkan tanpa melakukan penelusuran yang sempurna. Sehingga kalau kita seperti itu terus menerus, ya bukan jalan di tempat, jalan mundur. Apapun yang terjadi itu kontrol 3D, kecuali setelah kita lakukan penelitian dan penelaahan, benar tidak ada di dalam sunnah, benar tidak ada di dalam Al-Quran, sami'na wa ata'na, kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Itu yang terbaik.
Jadi bukan memaksakan, itu bukan memaksakan. Ini yang harus kita jaga supaya jangan ada mumet masalah-masalah fikih. Akhlak adalah menghormati. Pada suatu ketika muncul suatu otoritas nih, Muhammadiyah namanya otoritas. Anda kebetulan dipercaya untuk menjadi pelaksana dalam ibadah Muhammadiyah. Maka lakukanlah apa saja yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam otoritas Muhammadiyah. Ada apa? Putusan majelis tarjih. Oke, laksanakan putusan majelis tarjih. Itu di mana ributnya. Tapi kalau sampean sebagai imam yang dilaksanakan di luar dari putusan majelis tarjih, saya rasa pulangnya nanti siapa itu tadi imam itu sudah nggak benar menurut otoritas Muhammadiyah. Ini yang dijaga. Jadi kalau kita sebagai makmum, ayo situ terserah. Saya Pak Ustadz kalau mau sujud duluan tangan baru lutut berdasar hadis hujur, please silahkan, hadisnya sahih. Kalau saya Pak Ustadz duluan lutut dulu baru tangan, sebab hadisnya juga dalam tadi sahih, tidak ada cacat, silahkan. Yang mau dengan duluan lutut, yang mau duluan tangan, silahkan. Nang tas salah tuh berdahulu kepala. Itu ini yang harus kita bangun. Ini kadang-kadang kita berbeda seperti itu, sudah mumet siang dan seterusnya. Inilah yang harus kita jaga. Hadirin jamaah rahimakumullah, perpecahan sementara ini alhamdulillah kita sudah mulai rukun, rampung kembali, tapi tolong jangan dibikin panas-panas lagi lah. Terus terang saya merasa bangga Pak, yang kemarin itu terharu rasanya melihat saya bicarakan di radio ini, Tanjung, Kandangan, Amunta, itu saya rasanya sedih. Tapi alhamdulillah sekarang setelah mereka menyatu kembali, nampak kebahagiaan yang terjadi. Silahkan berbeda, mau turun sujud, tetapi tidak berbeda dalam akidah. Kita sama, masih dalam satu wadah, tidak menyalahkan dan lain sebagainya. Ini yang kita harapkan. Artinya akhlak dominan. Akhlak itu apa? Pada suatu ketika ada orang yang mau berbicara, akhlak itu orang yang berbicara mau didengarin nggak? Didengarin. Kalau ternyata ada yang mau berbicara lalu dia tinggalkan, berarti dia tidak punya akhlak. Gitu dong. Sederhana saja. Dalam Al-Quran dijelaskan, pada suatu ketika ada orang membicarakan Al-Quran, dia jin mau berangkat, mau ada kegiatan, dia singgah mendengarkan Al-Quran dibacakan. Dan pada suatu ketika Al-Quran diterangkan, dibacakan dan diterangkan, dia pun mendengarkan dan menyimaknya. Setelah selesai, maka dia kembali pulang ke kampung halamannya dan menemui kaumnya untuk menerangkan apa yang telah didengarnya itu tadi. Inilah tuh jin aja berisi akhlak. Nah, ini kalau sudah bukan alirannya yang menyampaikan dan kemudian lalu minggat, nah ini sedikit akhlak terkebelakang namanya. Ini kita robah, Jika baik kita dengarkan, pakai prinsip Ali. Jika dengarkan apa yang dibicarakannya. Jika baik, mari kita manfaat, taati, kita patuhi. Dan jika buruk, abaikan saja. Yang penting kita bisa duduk dalam jamaah bersama. Demikian barangkali ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kajian kita malam hari ini muhtalim fakhur, orang yang membanggakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.